Selamat siang teman-teman yang sedang menonton. Perkenalkan, nama saya Melki Alfian Gulo, nomor BP 181024218. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari penelitian. Ragam penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama, penelitian ditinjau dari tujuan. Yang kedua, penelitian ditinjau dari manfaat. Yang ketiga, penelitian ditinjau dari waktu. Dan yang keempat, penelitian yang ditinjau dari teknik pengumpulan data. Baiklah, yang pertama, penelitian ditinjau dari tujuan, yaitu jenis penelitian yang berdasarkan sudut pandang tujuan, yang juga mencakup penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi yaitu penelitian yang mencari suatu permasalahan dari satu topik pembahasan. Apa yang terjadi pada topik tersebut. Selanjutnya, ada penelitian deskriptif. Penelitian ini menuju pada gambaran mengenai setting sosial atau fenomena sosial yang menjelaskan masalah dengan keadaan tertentu yang belum cukup terperinci. Selanjutnya ada penelitian analisis atau eksplanasi. Penelitian ini menjelaskan mengapa suatu permasalahan terjadi, why, dengan aspek analisis hubungan sebab akibat antara faktor analisis yang dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Yang kedua yaitu penelitian ditinjau dari manfaat dan mencakup penelitian dasar atau basic research atau murni, dan penelitian terapan. Penelitian dasar basic yaitu penjelasan yang mendasar pada penelitian dan mengkaji teori bagaimana dunia sosial dan mempunyai alasan intelektual, alasan yang memperkuat ilmu pengetahuan. Selanjutnya, penelitian terapan yaitu menyelesaikan suatu masalah dan pembahasan utama tidak dari teori-teori dan analisis didasarkan pada hipotesis atau dugaan yang sudah dirumuskan. Perbedaannya dari penelitian ini adalah penelitian dasar yaitu untuk kepuasan peneliti, masalah dan subjek atau tokoh bebas dipilih berdasarkan norma absolut, fokus penelitian bukan peneliti, tujuan utama yang berdasarkan teori dasar, dan keberhasilan jika dimuat dalam jurnal ilmiah. Sedangkan pada penelitian terapan dilakukan untuk sponsor. Permasalahan ditentukan oleh sponsor berdasarkan manfaat hasil penelitian. Fokusnya untuk menganalisis atau memaksimalkan dari hasil penelitian. Tujuan utama adalah tujuan praktis dan keberhasilan penelitian ini jika penelitian ini dipakai oleh pihak sponsor. Jadi, perbedaannya dari kedua penelitian ini yaitu dari penelitian dasar itu berdasarkan pada peneliti tersebut atau bisa dibilang kita sendiri, dan peneliti terapan didasarkan oleh sponsor. Yang ketiga yaitu penelitian ditinjau dari rentang waktu. Penelitian ini berdasarkan pada jangka waktu penelitian. Penelitian ini dibagi menjadi cross-sectional research, yaitu meneliti sebagian gejala populasi pada satu waktu tertentu dari murah dan mudah dalam melakukannya, tapi tidak menjelaskan perubahan pada suatu waktu tertentu dan murah dan mudah dalam melakukannya, tapi tidak menjelaskan perubahan sosial secara luas. Selanjutnya adalah longitudinal research, yaitu penelitian sosial yang membandingkan subjek penelitian pada periode tertentu dan dilakukan lebih dari sekali. Lebih rumit dan mahal, tapi efektif untuk perubahan pada periode yang panjang. Informasi yang didapat lebih banyak atau kaya. Dibagi menjadi panel study, pengamatan kelompok orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Time series, kumpulan informasi yang sama tentang perubahan gejala sekelompok orang dengan waktu yang berbeda sehingga dapat dilihat perubahannya. Dan cohort study, pengamatan perubahan sejumlah responden dengan karakteristik yang sama yang dapat dilihat dari pengalaman hidup yang dimiliki.
Contoh kasusnya adalah penekanan terhadap kasus-kasus tertentu selama satu rentang waktu yang terbatas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sangat rinci dan variatif. Yang keempat, yaitu penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Yang pertama, experimental research. Subjek penelitian terbagi dalam 2 atau lebih kelompok. Kondisi termanipulasi bagi salah satu kelompok untuk dapat disimpulkan berbagai reaksi terhadap perlakuan yang berbeda. Kedua, survei. Peneliti diajukan pertanyaan tertulis dalam bentuk kuesioner atau wawancara. Data yang terkumpul dianalisis dalam bentuk presentasi, tabel, dan grafik. Biasa menggunakan sampel, sekelompok kecil atau populasi. 3. Konten analisis. Peneliti kumpulkan data informasi dari material bersifat simbolis, gambar, film, teks, lirik lagu. 4. Exciting statistik. Peneliti gunakan statistik yang ada dan disusun kembali data itu dalam bentuk baru yang lebih sesuai untuk penelitiannya sendiri. 5. Field research. Penelitian tidak dimulai pada perumusan masalah, tetapi memilih kelompok masyarakat. Peneliti amati langsung subjek penelitian di lingkungan alamiah selama jangka waktu tertentu. Peneliti membuat catatan berkala berdasarkan kegiatan atau kejadian sehari-hari. 6. Historical comparative research. Peneliti kumpulkan data yang menjelaskan aspek-aspek kehidupan sosial dalam periode-periode yang berbeda. Biasanya meneliti gabungan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumen statistik. 5. Berdasarkan bidang yang teliti ada 2, penelitian sosial dan penelitian eksakta. Penelitian sosial ialah penelitian secara khusus meneliti bidang sosial, contoh ekonomi, pendidikan, hukum, dan lainnya. Eksakta yaitu khusus meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan lainnya. Penelitian lapangan, field research, yaitu penelitian langsung dilakukan di lapangan. Berdasar penelitian kepustakaan, library research, yaitu penelitian dengan menggunakan literatur. Penelitian laboratorium, penelitian yang dilakukan di laboratorium. Ketujuh, berdasarkan spesialis bidang, ada 5, penelitian bisnis, komunikasi, hukum, pertanian, dan ekonomi. Bisnis mencakup akunting, keuangan, manajemen pemasaran. Komunikasi mencakup massa dan bisnis, kehumasan periklanan. Hukum mencakup perdata, pidana, tata negara internasional. Penelitian pertanian yang mencakup agribisnis, budidaya tanaman, hama, tanaman agronomi. Dan ekonomi mencakup ekonomi mikro, makro, dan pembangunan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmu ini dapat berguna bagi kita ketika penelitian nanti. Terima kasih dan sampai jumpa.